pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Kelompok kriminal bersenjata serang penambang emas di Pegunungan Bintang. Seorang penambang tewas. Seorang juru parkir di Sorong ditemukan tewas di semak-semak. Kedelai mahal, tempe di Merauke langka. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah. Mereka menyerang dan membakar base camp 81 serta para penambang emas tradisional di Kampung KW, Kabupaten Pegunungan Bintang. Serangan KKB yang berlangsung tidak kurang dari 1 jam menyebabkan seorang pekerja tambang, Rolmo Aldustuna, meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam. Jenazah Rolmo berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter ke RSUD Bovendigul. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito mengatakan pelaku penyerangan adalah kelompok bocor Sobolim dari Yahukimo. Sementara menurut Cahyo, lokasi penambangan berada di perbatasan Pegunungan Bintang dengan Kabupaten Yahukimo. Telah terjadi penyerangan dan pembakaran di lokasi tambang ilegal di Mining 81, Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam penyerangan tersebut menyebabkan 1 korban penambang meninggal dunia. Langkah-langkah yang kami lakukan segera mengkoordinasikan dan melaporkan kepada satuan atas, dalam hal ini Polda Papua, sekaligus berkoordinasi dengan Polres Bovendigul untuk melakukan evakuasi. Karena akses transportasi dan distribusi logistik hanya bisa dijangkau dari Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Dari informasi di lapangan diperoleh info bahwa pelaku adalah kelompok yang sama dengan yang melakukan penyerangan pada bulan Juli 2022 di Mining 88. Tentunya kami Polres Pegunungan Bintang akan berkoordinasi dengan satuan atas, dalam hal ini Polda Papua, Satgas Operasi Damai Karten, untuk mengkoordinasikan langkah dan penindakan terkait peristiwa tersebut. Saat ini situasi di Kampung KW masih mencekam. Polisi menghimbau para penambang waspada. Sebelumnya, pada 20 Juli lalu, KKB juga menganiaya seorang warga sipil bernama Adis hingga tewas di lokasi yang sama. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Seorang juru parkir di Kota Sorong ditemukan tewas di bawah jembatan merah di Jalan Nuri, Kelurahan Remu, Kota Sorong. Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar. Saat proses evakuasi, warga berdatangan untuk melihat dari dekat jasad korban yang ditemukan di semak-semak. Korban diketahui bernama Obed Korie. Saksi mengaku melihat Obed terbujur kaku. Ia kemudian langsung melapor ke polisi. Sekitar jam berapa? Jamnya yang sekitar jam 4 saya datang ke sini. Jam 4 saya datang ke sini. Karena masyarakat sampaikan bahwa ada penemuan mayat di sini. Masyarakat datang ke sini sudah jam 4 tadi. Jam 4? Ya. Ini jenazahnya ini laki-laki atau? Laki-laki. Diketahui jenazahnya ini dia biasanya sebelum meninggal aktivitasnya seperti apa? Dia aktivitas ini kan tukang parkir. Dia tukang parkir, sering dia jalan-jalan ke ini. Dia sering jalan menagi-menagi di jalan sini. Dia punya kegiatan sehari hanya suka minum saja. Dia suka minum saja. Jenazah Obed Korie langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Salebesolu, Kota Sorong untuk divisum. Almarhum merupakan juru parkir di salah satu pertokoan setempat dan selama ini ia sering sakit-sakitan. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat.
Polisi dan Subdenpom Timika menggelar razia kendaraan di 2 lokasi. Dalam razia itu banyak kendaraan yang terjaring. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah alat tajam yang dibawa pengendara. Warga yang membawa senjata tajam tidak ditahan, mereka hanya didata serta harus menandatangani surat perjanjian. Dalam razia tersebut, salah seorang pengendara mobil protes ketika diperiksa. Polisi mendapati pengendara ini mabuk minuman keras dan membawa senjata tajam. Ia sempat menolak saat polisi hendak menggeledah mereka satu persatu. Begitu juga dengan pengendara sepeda motor ini. Ia memprotes polisi saat kendaraannya diamankan. Sempat terjadi adu argumen lantaran pemuda ini kesal ditilang karena tidak menggunakan helm dan kendaraannya diangkut ke kantor polisi. Dari razia tersebut kurang lebih 70 kendaraan diamankan karena melanggar aturan berlalu lintas. Cipta kondisi untuk mengamankan kegiatan masyarakat. Jadi ada banyak kegiatan masyarakat, contohnya di Kuang Pinarama yang sementara ini masih belum selesai, maupun kegiatan masyarakat yang lainnya. Jadi kegiatan ini kita bertujuan untuk cipta kondisi. Kita fokus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, terutama pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Kita sasaran bukan selain kelengkapan kendaraan yang kasat mata, pelanggaran kasat mata, itu juga kita razia terkait dengan miras maupun benda-benda tajam atau sajam. Razia cipta kondisi itu akan terus dilakukan di Timika untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Hujan lebat yang terjadi 3 hari lalu telah menyebabkan longsor di distrik Tembagapura, Timika. Akibat longsor, jalan menuju Kampung Banti sempat tertutup akibat material tanah dan batu. Namun sejauh ini tidak ada korban jiwa, hanya 2 orang dilaporkan luka-luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Tembagapura. Sempat terjadi longsoran, itu tepatnya pukul 18.30 di daerah sekitar Tembagapura. Kemudian untuk keesokan harinya, dari pihak manajemen di bawah pengamanan kami dari pihak Polsek sudah melakukan pembersihan. Jadi untuk hari itu juga, jadi akses jalan yang sempat tertutup karena longsoran sudah bisa dilewati kembali. Untuk korban tidak ada kemana? Korban yang luka-luka memang ada 2, tapi hanya luka ringan. Karyawan ya? Masyarakat. Saat ini jalan menuju Kampung Banti telah dibuka kembali setelah PT Freeport dan TNI Polri membersihkan dan memindahkan material longsor. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.